97.5 Plus FM, Recover Yourself, Recover the Nation. Back again players, masih di Play and Play buat pagi ini bareng saya Satrio Prakoso. Dan kayak yang saya bilang tadi, untuk di Palembang sendiri ini juga lagi emerging ya untuk jejaring solidaritas Palembang namanya players, yang juga diinisiasi dari teman-teman Sriwijaya Youth Action. Nah buat pagi ini saya bakal ngobrol sama salah satu relawannya, ada Bang Rian Pelor yang bakal kita tanya-tanya tentang Sriwijaya Youth Action dan jejaring solidaritas Palembang ini. Selamat pagi Bang Pelor. Halo, selamat pagi Sat. Iya. Bang, nih boleh diceritain nggak Bang untuk Sriwijaya Youth Action ini terbentuknya dari kapan nih? Dari tahun lalu kah atau gimana Bang? Oke, pertama-tama selamat pagi semua players yang menyimak obrolannya, dan pastinya terima kasih buat Satrio atas kesempatan ngobrol-ngobrol pagi ini ya. Yang pasti Sriwijaya Youth Action ini sebenarnya bukan kayak organisasi ya, dia itu lebih kayak inisiatif gitu. Oke. Jadi inisiatif itu adalah kalau teman-teman ada yang punya suatu ide atau ngelakuin sesuatu yang bersifat impact sosial, berimpact sosial, ayo kita lakuin. Istilah kayak gitu, dia menghubungkan orang dengan orang gitu ya, bukan mengumpulkan orang ke dalam satu tempat gitu ya. Nah itu perlu. Jadi dia adalah bentuk inisiatif. Nah kalau terbentuknya kapan? Udah lama banget sebenarnya. Waktu itu sejak waktu ada gempa yang Mentawai waktu itu, teman-teman. Inisiatif ini itu udah lama banget ya. Nah tapi fast forward sekian tahun, akhirnya tahun lalu ini adalah sebagai, kemudian muncul lagi inisiatif ini sebagai usaha untuk merespon sebagai usaha untuk merespon COVID-19 di Palembang. Dalam artian kan berbanyak permasalahan yang muncul ya. Ini jadi kayak inisiatif respon sosial dari kawan-kawan gitu. Nah bergerakkan mulai tahun lalu. Nah karena problemnya masih sama di tahun ini, sebenarnya kita juga nggak menghilang gitu, tetap membaca masih berada di bawah permukaan. Nah tahun ini sepertinya kalau tahun lalu apa yang kita pertarungannya adalah kayak misalnya di level penyediaan APD, bantuan sosial buat masyarakat gitu ya. Nah tahun ini pertarungannya lebih berbeda, dalam artian tantangannya lain ya. Ya, kita menghadapi tentang oksigen, donor konvalesen yang urusannya sudah beririsan dengan hidup mati seseorang istilahnya, dalam artian tahun eskalasinya gitu sih. Betul. Jadi buat yang tahun ini jadi lebih serius bisa dibilang Bang ya. Kayak bukan lebih serius ya, tantangannya lebih kayak ke ke ranah kesehatannya lebih. Iya. Benar. Benar. Nah, kalau untuk dari Sriwijaya Youth Action sendiri kayak aku lihat di sosial media juga untuk tabung nih Bang, yang kayak sekarang yang lagi banyak kayak untuk Palembang sendiri ya, permintaan tabung Bang. Itu gimana Bang untuk mekanismenya? Nah dari Sriwijaya Youth Action sendiri kan kayak kita di teman-teman ini kan, kalau kita memiliki suatu inisiatif sosial kan semangat kita kan merebut peran ya, mengambil peran. Apa yang kita lakuin bukan kayak ngelakuin banyak hal tapi keteteran gitu. Gitu kan ya. Nah kayak pemerintah kita suka seperti itu ya. Gitu. Nah kalau dari Sriwijaya Action sengaja emang kebetulan di rumah salah satu relawan kita, dan kebetulan juga markas dari Sriwijaya Action itu di Padang Selasa, dia menyimpan 4 tangki oksigen gitu. Nah ini sebenarnya dia terpantik gitu. Ada suatu kesempatan ketika dia tidak bisa menolong temannya yang butuh oksigen gitu. Nah melihat kenyataan pahit itu sehingga orang tuanya mesti berpulang ya. Nah kenyataan pahit itulah yang memantik kemudian kami untuk memulai inisiatif peminjaman tangki oksigen gratis gitu. Jadi bukan hal yang yuk kita menganuin oksigen, enggak, tapi memang pengalaman pahit yang kemudian memantik kami untuk ngelakuin itu. Ketika seorang teman butuh ternyata nggak ada, dan resikonya adalah nyawa dari orang tuanya. Makanya kami memulai inisiatif itu dari 4 tangki itu, kemudian sekarang sudah ada 7 tangki, tapi sayangnya masih ada kelengkapan yang susah didapatkan ya, dalam artian kayak regulator itu kan langka banget. Jadi kami punya 2 regulator, kemarin sempat mengajak teman-teman untuk bisa berdonasi barang, tapi ya mungkin mudahan prosesnya lancar. Kalau pre-order pertama nyampe ya, yang kami pesan regulator nggak nipu baru lagi. Jadi karena itulah makanya fokus utama dari Sriwijaya Action untuk di tahun ini adalah untuk inisiatif peminjaman tangki oksigen gratis ya, karena di lapangan cukup langka ya, susah nyari tangki sekarang gitu loh. Betul, bahkan ada sampai 5 juta harganya. Gila, masuk akal lagi sudah. Jangankan tangkinya saja, jangankan tangkinya, regulatornya itu yang untuk mengeluarkan oksigen ke breathing unit itu aja susah sekarang nyarinya.
Itu dulu harganya 200 ribuan, sekian murah ya. Itu sampai kalau ready stock bisa sampai 1,3 juta sekarang. Itu kan jadi ada krisis masyarakat. Makanya kami coba ambil peran itu. Benar-benar kayak ada demand-nya tinggi banget sekarang untuk itu Bang ya, karena cukup tinggi. Iya. Si COVID ini karena kan ngehajarnya ke paru-paru ya, salah satunya kan. Dan jadinya efeknya terjadi penurunan saturasi oksigen di pasiennya gitu kan. Itu yang bikin oksigennya ini dibutuhkan banget untuk alat bantu pernafasannya, bener Bang ya? Makanya bener banget untuk ngebus kadar saturasi oksigen dalam darah. Memang itu salah satu. Apalagi kalau yang dalam isoman kan ya, kalau di rumah sakit mah ada kerawat kan. Iya betul, yang sendiri di rumah napasnya udah susah gitu kan, makanya perlu tabung oksigen buat sekarang. Nah kalau untuk minjemnya gimana nih Bang? Ini apakah berbayar atau gratis atau gimana nih? Ini semua gratis, dalam artian kami ngelakuin ini gratis, dalam artian jadi teman-teman gampang banget, jadi mungkin bisa mengakses di Instagram itu sosial media kita yaitu @Sriwijaya Youth Action, ditulis dalam bahasa Inggris. Nanti di situ ada informasinya, teman-teman bisa hubungi via DM saya atau via DM Sriwijaya Youth Action ataupun siapapun teman-teman yang kalian kenal dan terlibat di Sriwijaya Youth Action, itu nanti akan diarahkan. Itu semuanya gratis, tapi ada catatan tersendiri saat ke Mas Satrio ya. Mas Satrio. Apa tuh Bang catatannya? Sebenarnya players kami berdua ini kita rekan kerja ya di FM ya. Nah catatannya adalah tangki oksigen ini kita pinjamkan gratis, tapi memang hanya untuk yang memang dalam kondisi urgent darurat banget gitu. Misalnya mengisi ulang tidak sempat karena sudah kemalaman, ataupun memang tidak memiliki akses sama sekali terhadap oksigen gitu, ataupun lagi menunggu persiapan di IGD sekarang kan ngantri gitu ya, banyak sekali memang rata-rata terakhir kami kasus rumah sakit itu penuh semua. Jadi mungkin ketika itu kan kita perlu bawa oksigen sendiri pasien, isinya dalam hal kasus-kasus darurat seperti itu sih. Oke, pokoknya bisa dicek di Instagram di @Sriwijaya Action, langsung DM aja Bang ya, dan jelasin kebutuhannya gimana nanti langsung dibalas dari timnya Bang ya, tim Sriwijaya Action. Ya. Oke, kita bakal ngobrol lagi players bareng Bang Pelor dari relawan Sriwijaya Action, masih ngebahas tentang jejaring solidaritas Palembang, masih di Plug and Play. You're listening to Plug and Play. 7.5 Plug FM, recover yourself, recover the nation. Back again players, masih bareng saya Satrio Prakoso di Plug and Play dan masih ngobrol dengan Sriwijaya Youth Action, jejaring solidaritas Palembang, bareng dengan salah satu relawannya ada Bang Rian Pelor di sini. Ini Bang, untuk jejaring solidaritas Palembang ini kayak gimana sih Bang maksudnya Bang? Nah, kayak kita akan balik lagi kayak ngomongin Sriwijaya Action itu tadi kan saya jelasin ya, Sriwijaya Action itu sendiri bukan kayak organisasi dengan anggota yang terikat gitu ya. Nah, Sriwijaya Action itu kan terdiri relawan-relawan. Nah, relawannya ini pun tidak terikat gitu. Jadi kapan mereka sempat, kapan mereka punya waktu, apa yang mereka bisa lakukan. Jadi kita nggak mengikat orang-orang gitu. Nah kalau di Sriwijaya Action-nya ya kayak seperti itu. Nah kalau di jejaring solidaritas Palembang, nah ini lebih menarik lagi nih. Jejaring solidaritas Palembang ini sebenarnya adalah suatu inisiatif juga di mana Sriwijaya Action menjadi bagian di dalamnya. Nah gitu saat. Jadi memang dia ini adalah payung besarnya ya. Ya, payung besar. Dan ini adalah sebuah strategi baru yang emang coba diambil untuk menyikapi situasi terkini sekarang gitu kan ya. Karena situasi terkini sekarang kita emang nggak bisa lagi bergerak dalam artian single cell gitu. Jadi emang lebih banyak organisasi yang terlibat, lebih banyak ruang yang peran-peran yang bisa diambil, semakin luas pula gerakannya akan menjadi ini ya. Kayak misalnya kayak Sriwijaya Action ini kayak ada di dalam tuh ada Solidaritas Rakyat Palembang terlibat, ada teman-teman dari Ampera Memanggil, Pasar Gratis Palembang, Food Not Bomb dan banyak elemen-elemen lain lagi lah di dalamnya yang melakukan perannya masing-masing. Jadi nggak karena di mana hal ini kayak Sriwijaya Action ngurusin oksigen, nah teman-teman yang lain ada hal-hal lain yang dikerjakan untuk melengkapi. Udah ada bagi-bagiannya lah Bang ya, maksudnya yang harus dikerjain. Jadi nggak terpusat cuma ditabung doang gitu, tapi juga banyak lain yang dikerjain di samping itu. Nah kalau untuk Sriwijaya Action sendiri kemarin selain tabung ini juga aku lihat di postingan sosial medianya lagi mau ngebangun tentang ini ya, daftar donor darah konvalesen Bang ya. Boleh jelasin nggak tuh Bang, gimana Bang? Nah itu adalah misi dari jejaring solidaritas Palembangnya. Nah karena apa? Karena memang salah satu misi utamanya dari jejaring solidaritas Palembang adalah jadi semangat itu bisa kayak connecting the dots itu, menghubungkan titik satu ke titik yang lain. Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah kan
minimnya informasi, disinformasi banyak, informasi minim pula, orang mau nyari ini kemana, mau nyari itu kemana. Sementara kadang-kadang susah. Nah, salah satu yang coba kita bangun adalah database, baik dari database untuk akses alat kesehatan, database untuk akses ke rumah sakit, kontaknya, juga database untuk termasuk salah satunya adalah database untuk donor konvalesen gitu kan ya. Nah, karena donor konvalesen ini kan salah satu syaratnya adalah sudah sembuh dengan baik dari COVID-19 gitu. Makanya ini kan beda dengan kayak donor darah biasa yang orang standby gitu loh. Orang biasa bisa ngelakuin gitu. Nah, itu rumitnya gitu ya. Kita nggak tahu, dan masyarakat yang sembuh juga nggak semuanya juga kemudian mau menjadi pendonor. Makanya dalam hal ini salah satu misinya adalah kita coba kumpulin data dari jejaring solidaritas Palembang, coba kumpulin data itu lewat open public form di mana orang mensubmit data dirinya untuk nanti kemudian bisa kita upload dan bisa diakses di jejaring solidaritasPalembang.com. Nah, yang terbaru sekarang ini jejaring solidaritas Palembang ini punya rumah, yaitu jejaring solidaritasPalembang.com, yang nantinya informasinya bisa diakses publik secara terbuka di situ. Oke. Gitu. Jadi kayak membangun database-nya sih Bang ya, untuk karena donor darah ini gila banget nih Bu. Saya tiap hari buka Instagram pasti ada aja tuh Instastory teman yang minta mencari donor konvalesen ya Bang ya. Yang A, B, dan itu butuhnya cepet. Nah, ini yang bikin PR mungkin banget karena karena data banget karena stok di PMI pun tipis ya. Sebenarnya kayak yang mengajukan pengajuan pemerintahan donor plasma donor konvalesen bukan kita pribadi tapi rumah sakit. Rumah sakit memasukkan input ke sistem untuk bisa merequest, jadi kan mesti nunggu nih. Sementara ketika lagi nunggu ini kan ada urgensi dari pasien gitu kan. Makanya banyak sekali pasien ataupun rekan-rekan kita yang minta tolong hanya walaupun sekedar kita menyebarkan informasi itu. Jadi mereka mencari tahu sendiri juga, siapa tahu teman-temannya ada saudaranya gitu. Nah, kita juga membantu itu untuk bisa menyebarkan, luaskan informasi tadi hingga orang kemudian bisa mempertemukan antara yang pengen donor dengan yang butuh donor gitu. Oke. Dan ini bisa diakses semua di jejaring solidaritasPalembang.com Bang ya, di rumahnya tadi ya. Ya ini baru awal ya, dalam minggu ini itu baru diluncurin, jadi ya mungkin dalam beberapa hari ke depan dan minggu depan baru kita akan mungkin website itu nanti mungkin baru bisa efektif diproses oleh teman-teman. Oke, masih under development juga ya. Nah, kalau players mau ikut tergabung nih Bang dengan gerakan ini, kayak gimana tuh Bang? Dengan movement yang lagi dibangun, lagi dimulai dengan Sriwijaya Action, dengan tabungnya, dan juga donor darah tadi, kayak gimana Bang untuk ikut terlibat? Oke, nah keterlibatannya sebenarnya macam-macam ya, dalam artian kalau misalnya di masing-masing kayak dari solidaritas kayak dari Sriwijaya Action, mungkin di story kita selalu update. Nah, teman-teman dengan hanya share kabar siapa yang butuh ini, siapa yang butuh itu, ataupun melihat informasi yang dipublikasikan kemudian ikut menyebarkannya, itu pun sudah sangat berarti Sat. Karena dalam artian apa? Keterlibatannya pun adalah kayak di jaring solidaritas Palembang ini kan terbuka lagi. Nanti kita terbuka apakah nanti ada teman-teman dari perawat mau terlibat, kemudian macam-macam. Kita akan mengumpulkan data dokter yang bisa membantu orang yang direla. Bisa tahu di hashtag dari solidaritas Palembang. Jadi bisa lihat. Oke, dari hashtag kan kayak dari hashtag bisa dicari ya. Benar, kayak Palembang Movie Club juga terlibat gitu. Kayak misalnya dia di aktivitas di ranah ini, dia salah satu relawannya dari teman-teman di Palembang Movie Club, malah dia yang kemudian biasa ngurusin film-filman, sekarang ngurusin untuk ngumpulin data donor konvalesen gitu. Dan langkah lanjutannya juga ada ya, kayak misalnya ada teman-teman dari Solidaritas Rakyat Palembang, mungkin akan ada inisiatif dapur sosial lagi, kemudian untuk pendampingan buat yang isoman. Banyak sekali hal yang bisa berkembang dari jejaring Solidaritas Palembang untuk ranah-ranah kerja yang akan dilakuin, tergantung dari relawannya gitu. Oke, bisa dicari di mana aja nih Bang untuk info baik dari Sriwijaya Action ataupun juga jejaring Solidaritas Palembang? Oke, untuk jejaring Solidaritas Palembang sendiri itu informasinya sementara itu bisa diakses di jejaring solidaritasPalembang.com, tapi kami minta maaf dulu sebelumnya karena memang penggodokan data dan input memang sedang proses dalam pengerjaan, jadi mungkin websitenya belum bisa sekarang ini masih belum efektif untuk bisa diakses informasinya. Nah, kalau untuk Sriwijaya Action sendiri itu bisa diakses @Sriwijaya Action di Instagram. Dan pastinya juga banyak rekan-rekan lain, dan jadi bukan hanya dari Sriwijaya Action tapi corong dari semua sosial media, organisasi, elemen dan kolektif yang terlibat juga itu pasti mengabarkan soal jejaring Solidaritas Palembang. Oke, dan banyak juga bisa kita bantu ya playersnya sebagai
relawan juga bisa bantu dari data yang kita tahu juga bisa kita share ya Bang ya. Kayak membagi data ya. Karena informasi penting ini mungkin menurut kita informasi kecil tapi bisa nyelamatin nyawa ya Bang ya. Wah bener banget. Jadi itu setuju banget. Ternyata hal yang kecil yang mungkin buat kita sederhana kita lakukan, it save lives man. Yes. Bener ya. Dalam artian dari beberapa dan ini real ya buat teman-teman yang luar, kayak kemarin kita beroperasi sekitar 5 hari terakhir aja. Itu kita menghadapi, mesti cukup siap dan berkuat diri untuk menghadapi kayak mengembalikan tangki dengan berita kematian karena tidak mendapatkan pertolongan cepat di fasilitas kesehatan yang sudah penuh gitu ya. Itu aja dah kita Betul. Ya, tapi itu makanya tantangannya berbeda tahun ini berisi langsung dengan hidup dan mati sih memang. Benar. Dan players bisa dicek semuanya info tadi di websitenya yang memang sekarang lagi under development. Mungkin dalam waktu dekat akan segera bisa efektif ya. Di jejaring solidaritas.palembang.com. Bisa juga di Instagram dicek. Di Sriwijaya Youth Action juga ada Bang ya. Bisa dicek di situ untuk informasi tabung. Kalau players juga misalnya di rumah ada tabung yang bisa dipinjamkan untuk membantu yang membutuhkan nih player bisa dibantu, bisa dihubungi nanti di Sriwijaya Action di DM aja, atau mungkin players punya kenalan saudara ataupun juga players yang juga termasuk penyintas COVID-19 yang udah sembuh mau mendonorkan darah juga bisa dengan jejaring Solidaritas Palembang, bisa di DM ditanya nanti dibantu untuk mekanismenya. Bener Bang ya? Ya betul. Makasih banyak buat Bang Pelor dari tim Sriwijaya Action. Semoga kondisi cepat membaik sih Bang ya untuk di Palembang dan semakin banyak nyawa yang bisa kita tolong juga Bang ya. Amin. Amin. Mari Bang. Terima kasih Satrio dan juga Play FM.